Start recording dulu. Share screen. Oke. Oke. Kita mulai lagi. Share screen udah. Kita masuk ke kuliahnya dulu ya. Nih my course. Kita masuk ke kuliah. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di chat ya. Jadi pertanyaan silahkan tulis di chat. Saya akan monitoring chat sih. Oke, kuliahnya coba kita cek dulu. Siapa yang udah lulus? Biasa. 2002 pastiin masuknya 2026 minus 1 ya, 22026 minus 1 keamanan informasi. Kita klik di sini, saya akan ngecek nilai. Jadi pastikan nomornya 262 ID course-nya, kalau nggak nilainya nggak akan, kalau ngerjain berabe urusannya, ngerjain gua aja tuh buat masukin nilai ntar. Oke, ini kita geser. Nih geser ke sini biar enak ngelihatnya. Belum. Nah ini udah. Fikri. Al Faisal 97. Said Akil 97. Siapa lagi? Saring Puspo Hidayat 96. Rio Hilman udah dari dulu, ini yang pertama kali dapat 90. Nasrullah 96. Rizkiana 97. Ini siapa lagi? Oh ini Rizkiana tadi udah ya. 85 Syahrul Ramadan masih 85 Syahrul. Siapa lagi? Teguh Sesunan 97. Masih yang lain masih belum. Oke. Silahkan dikerjain. Pastiin sebelum, kalau bisa sebelum UTS udah beres deh. Biar beres kuliahnya. Jadi saya urusannya beres. Oke, sekarang kita akan coba materinya. Masuk ke ini course-nya. Coba saya ingat-ingat ya, perasaan saya udah nulis bukunya, udah saya upload nih. Saya udah nulis bukunya, perasaan udah saya upload, tapi saya coba lihat. Keamanan. Oh, kemungkinan ada dalam folder cyber security berarti. Antara cyber security sama AI sih. Ini keamanan nggak ada. Coba masukin cyber security. Ini cyber security. Control F. Sorry. Control F. Sorry. Oh, nggak mau. Oke. Keamanan jaringan. Keamanan jaringan. Ini dia. Jadi dalam folder cybersecurity ada buku keamanan informasi sama AI. Ini buku buat kuliah ini sih sebetulnya. Jadi buku keamanan informasi dan AI itu buat kuliah ini udah saya upload lama, cuma lupa ngasih tahu aja. Biasa, kebiasaan jelek. Nulisnya cepat begitu lupa ngasih tahu. Ini silahkan dibaca buku ini. Ini buat kuliah ini sih sebetulnya. Kalau untuk cybersecurity sendiri ada di buku-buku yang lain. Tapi untuk kuliah ini lebih arahnya lebih keamanan informasi dan AI. Jadi beda sama cybersecurity sebetulnya ya. Oke, silakan dibaca buku yang ini totalnya cuma 100 berapa halaman kalau nggak salah. Coba lihat. Tuh kan 100 mau 200 200 halaman. Oke. Ya totalnya 200 halaman, silahkan dibaca. Oke, kita akan coba praktekkan materi dalam kuliah ini ya. Kita praktekin lagi, minggu lalu kita udah praktekin sedikit. Ini tolong di-download. Jadi cara masuknya ya. Masuk ke s.id. Saya tulis saja di sini biar ingat lagi ya. s.id/free OWP ebooks. Silakan masuk. Ini keluarnya kayak gini. Keluarnya Google Drive, kemudian masuk ke dalam cyber security sama cyber war.
Silakan diklik di sini. Kalau mau gombal sih masuk ke s.id terus ini klik kanan download aja satu folder. Ini bisa di-download satu folder. Dapatnya sekitar hampir 2 giga lah di zip. Oke. Jadi satu folder di-download dapat 2 giga di zip, semua bukunya udah dapat semua, udah nggak usah pusing download udah ada semua. Oke. Nah, terus di sini kita masuk ke cyber security sama cyber war. Di sini ada 4 buku paling nggak yang ada kata-kata keamanannya. Keamanan. Nah, ini saya balikin lagi. Ini yang keamanan jaringan, yang cyber security. Jadi waktu zaman dulu kala, saya nyebutnya bukan cyber security. Saya nyebutnya keamanan jaringan. Ternyata makin kesini orang lebih suka pakai kata cyber security. Ya udah, kita ganti judul. Tapi bukunya sebetulnya yang ini keamanan jaringan. Kalau cyber security ya khusus buat kuliah kita karena Kaprodi mintanya keamanan informasi sama keamanan informasi, saya bikin keamanan informasi. Cuman kalau keamanan informasi aja itu garing banget, saya tambahin AI. Jadi setengah buku tuh udah AI gitu ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke kuliahnya. Ini yang kuliah tadi sore ya. Tutup lagi semua. Tutup lagi, 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 tutup lagi. Mana kuliahnya? Oh, ini dia. Ya. Oke, kita minggu lalu sudah membahas soal deteksi serangan. Yang AI base masih sedikit sekali dibahas. Bentar, enaknya gimana cara ngebahasnya ya? Oke, kriptografi kalau nggak salah udah. Kalau nggak salah, tolong diingetin saya kalau saya belum ya. Yang ini, yang fondasi keamanan informasi sama manajemen risiko sama threat modeling itu lebih pakai file Excel. Buat isinya kita ngisi tabel. Kalau data ini bocor, resikonya apa? Misalnya data pribadi kita bocor, resikonya apa? Kita ngisi tabel aja kalau gitu sih sebetulnya. Jadi ini yang dua yang awal tuh relatif gampang. Kalau kriptografi kita udah lihat, kemudian serangan ini kita sudah lihat yang rule base. Yang AI base-nya, nah ini yang AI base-nya seru. AI base-nya itu harus modeling. Berani nggak ya gue? Kita uji nyali nih hari ini. Kita percobaan ya. Atau kita traffic serangan sama traffic analisis lah. Kita bisa lihat bukunya juga sih kalau mau. Nah, tadi. Ini dia. Ini bukunya sama itu sama persis sih seharusnya. Jadi waktu saya sesudah nulis buku ini baru saya bikin kuliah. Gitu sih sebenarnya ceritanya. Investasi aset ini udah, manajemen risiko threat modeling udah, sekarang risk assessment threat modeling, crypto udah, kemudian kita coba masuk ke nih keamanan jaringan sama traffic analysis. Oke. Ini udah sih sebetulnya. Ini udah nih. Coba kita lihat aja ya, halaman 64. Nah, ini saya geser dulu biar ada gampang. Caranya baca lihat ini halaman berapa terus kita pindah halaman 64. Jadi tekniknya gitu aja, lihat daftar isi terus pindah. Oke. Wah, ini mah udah dikerjain. Ini belum, kita nggak ngerjain sampai level yang ini ya. Kita kemarin langsung deteksi serangannya aja. Port scanning, brute force login ini, atau saya demoin ini semua, didemoin aja sekalian ya, kasih lihat. Cuman ini kalau ngasih lihat, bentar, ini anda pada dapat kuliah cyber security nggak sih sebenarnya? Kalau nggak dapat, saya praktekin nih sekarang yang ini. Tolong ditulis saja, dapat nggak kuliah cyber security? Kalau nggak, saya praktekin yang ini. Ini lebih masalahnya pentest kalau yang ini ya. Ini pentest port scanning, brute force login itu pentest semua. IDS sudah dikerjain kemarin, pakai Snort udah. Kita makainya signature base. Nah, sekarang kita akan coba praktek analisa traffic jaringan. Oke, pakai open source. Kita pakainya pakai Wireshark sih sebetulnya di sini makainya Wireshark.
Oke. Oke, kalau nggak saya praktekin aja lah biar biar kelihatan langsung makhluknya seperti apa yang dimaksud. Oke. Saya akan coba jalanin. Ini ada server korban. Atau saya praktekin, ini udah dipraktekin belum ya? Yang serangan ini udah dipraktekin. Boleh, boleh Pak. Oke, boleh praktekin. Jadi ini port scanning apa segala macam kita akan coba praktekin di server korbannya. Ini saya coba jalanin server korban udah kondisi running, harusnya ada di bawah sini dia. Ini palapa, ini palapa saya matiin aja lah. Oke, lagi download. Ini lagi download buku, keren. Oke. Oke, ini sekarang servernya lagi saya nyalain. Saya akan coba praktekin makhluk-makhluk ini ya, port scanning, brute force login, DDoS segala macam, sama man in the middle susah-susah gampang dipraktekinnya karena harus bikin setup yang rada rumit. Man in the middle cara berpikirnya kira-kira gini lah, atau saya kasih lihat gambarnya langsung. Kita bisa lihat di wikinya saya yang man in the middle ya. Bentar. Port scanning biasa, nggak istimewa. Brute force login juga sebenarnya biasa. Dia intinya dia akan nyobain username ini bisa tembus nggak, password ini. Kombinasi username sama passwordnya bisa tembus nggak. Kira-kira itu. Ini brute force login kita maksa masuk. DDoS itu kita bikin server overload. Kira-kira kayak gitu. Man in the middle attack. Nah ini yang agak susah nih. Man in the middle attack tuh kira-kira gini cara berpikirnya. Masuk ke wiki saya onocenter.or.id/wiki, kemudian di sini MITM. Oke. Itu MITM adalah man in the middle attack. Oke. Jadi kira-kira logika berpikirnya man in the middle attack berarti ada orang yang di tengah yang akan melakukan serangan. Kira-kira kayak gitu. Cuman praktekinnya rada lumayan karena butuh resource-nya, butuh router, butuh server, butuh kali Linux apa segala macam. Jadi butuh 3 komputer nyala sekaligus. Kemudian itu minimal banget 3. Kalau mau lebih rumit bisa lebih banyak komputernya. Bisa sampai 1, 2, 3, 4. Bangsa 4, 5 komputer nyala sekaligus. Kalau MITM prakteknya ya. Sniffing maksudnya apa? Walah, berarti belum pernah ada yang ngajarin gituan ya? Oke. Sniffing dalam bahasa sederhananya nyadap gitu. Kalau nggak saya praktekin sniffing dulu dah. Oke. Ini man in the middle attack ya. Saya kasih gambar dikit dulu. Man in the middle attack-nya saya kasih gambaran konsep sederhananya. Apa bisa pakai Wireshark? Nggak bisa. Jadi kalau mau dapetin SSID-nya orang nggak bisa pakai Wireshark karena itu semuanya dienkripsi. Wireshark hanya bisa ngelihat kalau dia tidak dienkrip. Kalau dienkrip dia nggak bisa, gitu ya. Nah, man in the middle attack sama aja kasusnya sama tadi Wireshark tadi. Wireshark nggak akan bisa. Man in the middle attack. Jadi yang normal ini ada komputer korban, dia komunikasi ke internet lewatin router ini, router firewall. Dia komunikasi ke internet. Oke. Yang normal jalurnya yang ini yang dipakai. Kemudian ini ada hacker di tengah-tengah sini, ikutan masuk ke WiFi lokal sini. Kemudian ini harus ngerti teknik jaringan dulu sebetulnya buat sampai level ini ya. Di jaringan kita biasanya si komputer akan nanya IP segini komputernya yang mana sih? Itu komputer mana maksudnya MAC address-nya berapa? Nah, dia nanya MAC address, kemudian dijawab MAC address-nya berapa. Yang normal kayak gitu. Udah gitu kita bisa dapat tabel MAC. Tabelnya bukan MAC namanya. Biar. Ini saya gedein aja ya, biar ada enak lihatnya. Tabelnya namanya ARP. Min N aja ya. Ini tabel MAC. Ini ada IP, ada MAC address. Oke.
Nah, itu dapat dari mana tabel ini? Karena antar komputer saling tanya sebetulnya. Komputer dengan komputer lain berbicara dengan IP address. Cuman komputer sendiri dia taunya MAC address dari LAN card-nya dia. Jadi dia harus nanya IP ini MAC address-nya berapa, IP ini MAC address-nya berapa. Intinya dia nanya identitas lah. Dah, kalau udah dapat itu dia bikin tabel itu. Nah, kalau sampai tabel ini berubah, si komputer salah komunikasi. Jadi caranya si hacker yang ini, MITM ini, dia akan ngerubah tabel di komputer korban sama tabel di komputer router. Dia akan nipu dua-duanya sekaligus. Dia tipu sama si komputer yang ini. Jadi waktu si router nanya, yang punya IP address korban ini MAC address-nya berapa? Dia yang jawab. MAC address-nya sekian. Jadi ketipu si router ini, dia pikir korbannya adalah yang ini. Jadi waktu dia ngirim paket dari internet dibalikin ke sini. Korbannya juga nanya, saya pengen komunikasi sama router IP sekian. Ini yang jawab lagi, routernya IP-nya sekian. Artinya apa? Waktu si korban berkomunikasi, semua paketnya dilewatin sini. Waktu router komunikasi mau ke sini, dipaketin ke sini. Jadi ini komputer ini bakal nipu dua-duanya kiri kanan. Setelah kiri kanan ketipu, semua paket lewat situ, dia bisa ngerubah paket di sini. Jadi dia ngerubah paketnya kiri kanan ini. Atau kalau pengen kita sadap, kita bisa nyadap si passwordnya. Walaupun passwordnya dikirim pakai HTTPS. Jadi kira-kira gitu logika berpikirnya kayak gitu ya. Nanti perintah-perintahnya ada di sini nih. Iya. Jadi MAC address dari router utama bisa ketahuan dari tabel ARP tadi. Ya bisa nih, saya kasih lihat aja di sini nih. Nih, router saya tuh yang ini. Ya gue tahu router gue. IP-nya 192.168.0.222. Ini router saya nih. MAC address-nya sekian. Cara taunya bahwa ini routernya Ono, dapat dari mana? Bisa root min n. Ini kelihatan gateway-nya adalah 2222. Ya udah langsung tahu, oh ini routernya. Ini MAC address-nya. Tahu, gampang. Kelihatannya gampang banget kalau udah kayak gini. Di Windows agak susah kayak gini. Kalau pakai Linux mah gampang banget gini langsung keluar semua. Jadi sarannya kalau mau main-main segala macam pakainya Linux sih. Lebih gampang semua ceritanya. Kalau Windows itu kenapa susah? Karena Microsoft berusaha menutupi segala macam detail teknis supaya usernya user friendly. Jadi artinya user friendly, user nggak usah pusing-pusing soal urusan brengsek-brengsek kayak gini, semua ditutup. Pokoknya lu tahu beres, semuanya jalan. Akibatnya usernya jadi nggak ngerti kayak ginian. Kalau Linux semuanya dibuka supaya kita bisa ngoprek, ya udah kita jadi pinter gitu. Tapi emang lebih susah daripada Windows sih awalnya. Tapi kalau udah biasa-biasa juga kali. Oke, beres ya. Jadi dua pertanyaan itu saya kayak gini. Oke, sekarang ini softwarenya yang ini ntar. Kalau secara umum saya bisa kasih lihat MITM proxy inilah, gue kasih lihat lah, teknik perangnya. Atau ini nipunya pakai ARP spoof buat nipunya. Saya klik ini dulu lah ya. ARP spoofnya diklik. Jadi kita bisa, komputer kita harus di-set supaya bisa forwarding. Artinya dia bisa nerima paket dan paketnya bisa dikirim ulang ke tempat lain. Ini forwardingnya harus di-enable dulu. Ini adanya di Proxysnet IP versi 4 forward. Oke, kita bisa lihat isinya sih kalau mau lihat. Kalau ini kan echo 1 berarti masukin 1 ke dalam sini, artinya kita enable. Nah, kalau mau ngelihat bisa diginin sih. Saya lihat doang ya. Cut. Paste. Kelihatan nilainya 1. Berarti dia forwarding. Ini komputer saya udah jahat sih sebetulnya. Komputer ada jahat lah, biasalah. Nah, caranya kita nipunya pakai perintah ini ARP spoof. Itu harus diinstal dulu sih ARP spoofnya. Pakai ini, pakai dsniff, udah gitu ini ARP spoofnya jalan. Jadi kita bisa nipu kiri kanan, ditipu dengan cara ini. Oke, kita ngasih tahu ke korban bahwa saya gateway, apa kayak gitulah, kira-kira kayak gitu. Nanti tabelnya berubah. Jadi sarannya kalau mau nyoba-nyoba kayak gini, pakai 2-3 komputer, terus kita tipuin kiri kanan. Ini saya biasanya pakai, yang jalanin ini biasanya kali Linuxnya saya jalanin. Terus kita tipu korbannya sama itu. Jadi dalam virtual box-nya jalanin beberapa komputer sih. Jadi agak susah gampang karena kita perlu jalanin beberapa komputer sekaligus. Dan ini butuh memori gede. Kalau mau ya di lab
di kampus di lab pakai 4 komputer dijalanin saling tipu menipu, jalan juga bisa. Nah ini tadi yang tabelnya ARPMIN tadi ya, kita bisa kayak gitu. Ini perhatikan MAC address 192 berubah, itu contohnya. Ciri-ciri yang kena tipu keluarnya kayak gini nih, redirect host. Nah ini ada error-error kayak gini. Kalau yang normal kan cuma yang atasnya doang nih. Coba gua ping ya. Kalau ping misalnya 1111. Nah ini langsung dia, nggak ada error apa-apa. Ini nggak ada penipuan nih di jalan. Nah tapi kalau ada penipuan keluar kayak gini nih, redirect host, ada kayak gitu-gituannya. Ini berarti kita lagi ditipu, lagi MAC address-nya lagi dikibulin, gitu ya, beres ya. Nah udah gitu kalau mau nyadap passwordnya kita lihat yang ini MITM proxy 2 nih, dua makhluk ini. Oke. Coba kita masuk yang ini, saya udah lama nih udah nggak megang ini, saya udah 10 tahunan kali. Kenapa saya nggak megang? Soalnya kalau buat demoin saya butuh 3-4 komputer, pening kepala deh gue. Kalau 3-4 komputer. Jadi saya kasih lihat aja perintahnya dulu ya biar kebayang. Habis ini saya akan coba kasih lihat yang namanya Wireshark tadi. Ini jadi fatal karena supaya ngerti semua konsep ini kita harus ngerti Wireshark-nya jalannya kayak gimana, cara bacanya kayak gimana. Kalau enggak kita nggak akan bisa ngerti ini semua sih. Berarti gue harus ngajarin itu ya. Alah. Ini MITM proxy. Oke. Jadi pertamanya kita harus bikin sertifikat. Karena dia akan memproxy HTTPS. HTTPS ada sertifikatnya dan kita akan nipu sertifikatnya. Oke, jadi si browser akan kita tipu dengan sertifikat bohongan ini. Nanti di browsernya akan keluar kayak gini sih. Trusted site. Kira-kira kayak gitulah. Nanti dia akan keluar gambar-gambar yang kayak gini lah. Untrusted gitu ya. Nih gambar di site security service not trusted akan keluar seperti ini. Kalau kita sebagai orang teknik tahu, oke ini bahaya banget. Kalau orang teknik yang jadi masalah kejadian beneran di lapangannya kira-kira gini. Ini kejadian sama orang-orang biasa, user biasa yang nggak ngerti bahasa-bahasa kayak ginian. Ini keluarlah di security site untrusted. Kalau kita keluar kayak gini kan ada menu yang buat apa? Udah lanjut aja gitu kan ya. Nah, biasanya user yang biasa diklik aja, lanjut, udah kena langsung jebol gara-gara ini doang. Jadi ini warningnya keluar sih sebetulnya waktu kita melakukan MITM, warning ini keluar. Cuman karena dilanjut, ya udah jebol. Terus kita spoof kiri kanan. Ini waktu proses nyerang ya kita spoof. Terus kita bikin komputer kita bisa jadi perantara forwarding dari WiFi ke LAN di forward. Oke, terus kita jalanin MITM proxy, caranya gini. MITM proxy, mode transparan, SSL insecure. Oke, versi yang lamanya gini, nanti dari lognya dia kita bisa lihat password yang dikirim. Walaupun passwordnya dikirim pakai HTTPS. Jadi password, username kelihatan semua sih. Kalau udah pakai gini parah banget. Jebolnya kira-kira kayak gini. Jadi pertama ditipu, udah gitu kita jalanin MITM proxy transparent and secure. Kita bisa jalanin proxy pakai apa ya proxy-nya kalau coba di ChatGPT ada beberapa lah, ada beberapa pilihan proxy lah. Web proxy di kali Linux. Oke. Ada beberapa web proxy sebetulnya yang bisa kita pakai, yang paling sering dipakai. Jadi nanti kita harus pakai, kalau mainan kayak gini harus pakai logika ya. Pakai logika, udah gitu pakai toolnya aja. Yang paling sering dipakai adalah Burp Suite. Yang paling sering dipakai di Kali Linux Burp Suite. Nanti ada settingannya, ada juga WhatsApp. Tapi harus diinstal dulu kalau WhatsApp biasanya. Kalau Burp Suite udah bawaan Kali Linux udah ready. Udah ada Burp Suite-nya udah jalan, tinggal pakai aja. Oke, nah ini perhatiin ada MITM proxy-nya jalan juga. Ini parah MITM proxy. Oke. Password untuk SSH pakainya yang ini. Back lagi. Ini di sini ada MITM SSH. Yang kalau proxy web. Kalau SSH di sini kena. Jadi kita bisa jalanin makhluk-makhluk ini bisa jalanin sekaligus sih. Oke, nah ini SSH. Tapi nanti ada masalah kayak gitu juga sih. Akan ada masalah di warning kayak gitu akan keluar sih. Jadi kalau usernya pinter, dia langsung matiin.
Bisa kayak gitu sih. Beres ya. Jadi ini semua bisa aman kalau orangnya pinter. Itu aja sih. Kalau orangnya nggak pinter, kita bisa jebolin. Kita patut bersyukur karena sebagian besar orang nggak pinter sih. Jadi gampang jebolnya sih sebetulnya. Oke, itu kira-kira ya. Jadi nanti bisa dibaca-baca. Keywordnya gini aja. Keywordnya masuk ke onocenter.id/wiki, masukin MITM. Nanti mulai masuk ke sini, bisa dibaca-baca di bagian bawah nih. Ada contoh-contohnya. Di bagian bawah ada contoh-contohnya, bisa dicoba. Oke. Kalau mau nyoba pertama kali nggak usah pakai MITM proxy apa segala macam, kita bisa coba pakai Burp Suite dulu. Dicobanya jangan pakai HTTPS dulu, coba pakai HTTP aja biar kondisinya terbuka. Oke, sekarang kita akan coba. Ini beres dulu ya. Kalau ada pertanyaan silahkan. Cuman saya akan ngasih lihat yang namanya Wireshark. Karena Wireshark ini penting banget. Bukan cuman buat ini aja, tapi buat semua kerjaan jaringan. Baik yang ahli surga maupun ahli neraka, Wireshark itu penting. Oke, kalau enggak kita kacau banget sih. Oh, try hack me ya boleh. Itu kalau latihan CTF segala macam boleh juga sih. Oke, Wireshark. Cuman gini ya, kalau mau nyoba segala macam, sebaiknya dasar kita harus kuat juga sih. Nggak bisa asal-asal nyoba kiri kanan. Jadi sebaiknya kita harus nguatin fondasinya kita sebelum masuk ke dunia hitam. Jadi harus ngerti cara setting server gimana, cara kerja jaringan seperti apa, dan itu nggak ada di hacking. Hacking itu terjadi pada saat kita udah ngerti sih sebetulnya. Kalau kita nggak ngerti terus ngehack, kita nggak tahu apa yang kita kerjain sih. Sebenarnya itu masalah besarnya itu sih. Oke, saya akan jalanin Wireshark. Oke, ini Wireshark jalan. Oke, ini Wiresharknya jalan. Saya akan ke any interface supaya dimonitor, semua interface akan dimonitor, dan saya posisinya sudah jalanin server di sini. Username-nya Ono, passwordnya saya masukin, saya cek dulu dapat IP kagak dia. Kalau nggak dapat IP masalah, saya harus nge-reboot lagi soalnya. Oke, if config, alah nggak dapat IP gue. Coba bentar. Ini nggak dapat IP nih, salah setting. Settingannya nggak beres. Coba kita masuk ke setting di sini dulu. Network. Not attached. Ini yang bikin masalah. Kenapa ini not attached? Soalnya ini dipakai buat GNS3. Kalau GNS3 itu not attached. Nah, pening kepala dah lo urusannya. Kepaksa saya booting ulang. Bentar. Servernya harus shutdown dulu. Ini shutdown, saya harus ganti konfigurasi supaya dia nempel ke salah satu interface. Oke, tadi mana? VirtualBox ya. Oke, dia kunci off, setting, network. Ini not attached, saya rubah dulu ke bridge. Bridge-nya nempelnya ke LAN, ENP2S0 tuh LAN. Kalau WiFi biasanya WL apa segala macam tuh WiFi. Saya masuk, sekarang saya nyalain lagi kepaksa dah. Tadi gue kagak meriksa, langsung nyala doang. Oke, ini perhatiin ada banyak yang abort gitu ya. Ini Kali Linux saya masih 2025, sementara udah keluar Kali Linux yang 2026. Mungkin kalau ada waktu saya akan coba install juga yang 2026-nya lah. Oke. Nah, sekarang dengan ini sambil nunggu saya akan kasih lihat ininya ya. Ini Wireshark-nya. Kelihatan sebaiknya kalau dia mau monitoring semua interface, taruh di any aja. Kalau kita khusus monitoring LAN atau WiFi, ya kita pilih interface yang mana ya. Kalau nggak dia bakal banyak sampahnya, segala macam ke monitor soalnya. Oke, saya akan di any. Terus yang dipakai di dunia ini adalah capture sama analyze. Dua menu ini yang kita pakai terutamanya. Capture sama analyze. Capture, kita akan bisa ada pilihannya capture, kita mau capture interface yang mana, saya pilih yang
Any atau saya pilih ini juga boleh sih. Yang LAN juga boleh, nggak apa-apa sih. Kita bentar. Atau Any ya. Any punya masalah sebetulnya. Karena Any kita kadang-kadang jadi nggak bisa lihat interface fisiknya. Udah cuek lah, saya Any dulu ya. Oke, ini kelihatan paket yang lewat udah mulai kelihatan. Ribut banget jaringannya. Bentar, saya harus bikin supaya ini, oh ini ada di bawah sini. Nah, ini udah naikin. Nah, ini dia. Harusnya ada lagi nih, satu lagi. Ini kok nggak bisa gue naikin ke atas? Kok nggak bisa sih? Profile default. Oh, karena saya ini interface ya. Jadi fisiknya nggak kelihatan. Tadi saya mau ngasih lihat fisik, tapi nggak penting lah fisik. Jadi ini dia udah Linux Scope Capture. Ini fisiknya yang ini sebetulnya. Tapi fisik yang benernya ada di bawah nih. Frame 1 apa segala itu fisik yang aslinya tuh yang ini ya. Fisiknya yang itu. Nah, kita bisa ngelihat yang ini. Coba kalau kita, ini kelihatan banyak banget UDP dikirim. Kenapa ini UDP-nya banyak banget? Karena saya lagi ngirim audio apa segala macam lewat Zoom. Itu dikirim pakai UDP semua. Oke. Jadi Anda harus ngerti ini sih sebetulnya. Ini harusnya diajarin sama dosen yang ngajarin kuliah jaringan. Cuman kemungkinan dosennya nggak ngajarin sampai level yang ini gitu di kuliah jaringan. Makanya gue puyeng kepala. Karena Anda kemungkinan besar nggak diajarin. Jadi kepaksa saya harus ngajarin ini juga sih. Oke, saya stop dulu. Capture stop. Dia stop berhenti. Kenapa saya stop? Supaya nggak crowded lah. Nggak jalan terus. Nah, sekarang kita lihat ini semua rata-rata warnanya biru. Tapi ada yang bukan biru nih warnanya. Ini ada yang warna ini. Apa namanya? Warnanya beda. Ini TLS. TLS itu data. Tapi nggak bisa dibaca. Karena dia secure paket ya. Jadi TLS-nya nggak bisa dibaca. Ini kalau mau lihat bisa diklik aja nih. Ini yang UDP bisa dibaca. Dia ada kelihatan ada ini cuma 4 layer sih sebenarnya. Ada physical layer, data link. Sorry, ini physical layer. Ini 5 layer. Physical layer, data link jadi Linux Cook Capture One ini. Ini data linknya, ini MAC address-nya kelihatan, ini MAC address-nya. Oke. Kemudian ada network layer, ada transport layer. Transportnya dia pakai UDP, terus ada data di atasnya. Ini datanya cuma kayak gini doang sih. Oke. Itu UDP. Datanya ini streaming ya. Streaming. Nah, di sini TLS, Transport Layer Security. Ini di encrypt ini sebetulnya. Oke. Dia ngirim Hypertext Transfer Protocol HTTPS sebetulnya yang dia kirim. Nggak bisa dilihat datanya kalau kita buka di sini. Nah, ini datanya nggak bisa kelihatan karena di encrypt. Oke. Jadi kita bisa ngelihat ke dalam paketnya pakai Wireshark. Oke, jadi Wireshark fungsinya buat nyadap. Kalau saya biasanya pakai Wireshark untuk ngelihat ada masalah apa di jaringan, kita ngelihat pakai ginian juga sih. Karena si router dan sebagainya itu biasanya dia akan ngomong satu sama lain. Kalau ada masalah dia akan bicara, akan ngomong di sini. Dan kita bisa lihat omongannya gitu. Oke. Nah, ini ada yang TCP aja. Kelihatan dia pakai port 443, berarti ini HTTPS sih sebetulnya. Kalau kita klik di sini, kita bisa lihat sampai layer transport doang. Jadi 4 layer doang. Physical, data link, network, transport. Oke. Port yang dipakai 443 ngomong ke 33818. 33818 kemungkinan besar adalah portnya klien. Port servernya di 443. 443 HTTPS. Oke. Kalau nyuri cookies harus disadap juga. Ntar saya kayak demoin nyuri cookies. Ada waktu nggak ya? Takutnya nggak waktunya nggak nyucu nih. Buat sampai nyuri cookies harus nerangin ini. Nyuri cookies juga sama. Kita pakai ini. Kita coba. Kalau udah jalan kita bisa lihat cookiesnya nih. Udah jalan belum? Oke, udah jalan. Coba lihat IP-nya berapa. Jadi harus ngerti jaringan banget loh sebenarnya kayak gini.
Kalau saya, karena saya kerjanya ngutak-ngatik jaringan, ya ngerti dalamnya. Hacking sesuatu yang biasa aja, nggak ada yang istimewa. Kayak nyuri cookies itu biasa aja, bukan istimewa gitu sebetulnya ya. Coba kita if config, kita lihat. Anjrit, kok nggak ada ya? Waduh, DHC, DHC client, ENP0S3. Ini kalau nggak dapat juga pusing kepala lagi. Nggak dapat IP, nggak puyeng gue. Masa nggak dapet sih? Rese. Network. Udah. Wah, ada yang lupa pasti saya. Ini saya kelupaan. Bener. Ya, bener kan lupa. Cable not connected. Brengsek. Oke, harus dicontreng ini, diokein lagi. Booting lagi kepaksa ini. Alah. Oke, saya kepaksa booting lagi, minta maaf. Bentar, mana tadi? Ini gua. Ini ya. Iya. Iya. Oke. Lupa di... Ya biasalah. Suka lupa. Paksa di booting ulang. Karena kabelnya not connected. Konsekuensi TLS versi berapa yang aman? Sebenarnya bukan masalah versi berapa yang aman juga ya. Ya intinya versi paling baru aman. Cuman cara berpikirnya kira-kira gini. Kalau mau aman, ini di TLS parameternya banyak sih. Jadi mau berapa panjang si key yang kita pakai, terus apakah mau otentikasinya mau dua arah atau satu arah. Sekarang otentikasi rata-rata satu arah ya. Jadi pakai TLS kita cuma ngecek ini websitenya bener-bener misalnya google.com bukan. Jadi TLS-nya dipakai cuma itu doang, google.com bukan. Ini websitenya apa. Sementara si Google tidak mengautentikasi kita. Konsekuensi yang terjadi adalah ya setengah aman itu gitu. Jadi ya harus dua arah sebenarnya autentikasinya sebetulnya. Jadi kalau mau main beneran SSH juga sama sih. SSH juga harus dua arah ininya autentikasinya sebetulnya kalau mau aman banget ya. Kalau kami di dunia security yang benernya kita nggak pakai SSH sih. Kita makanya OpenVPN kayak gitu-gitu. SSH nggak dipakai. Kalau udah mulai main ngamanin bener-bener aman kita nggak pakai SSH. Coba kita masuk ke sini. Mudah-mudahan dapat IP nih sekarang. Oke, dapat IP. 192.168.090. Gara-garanya karena nggak dicontreng connected tadi sih. Oke, 90 nih ya IP-nya. PSAX. Dia ada Apache, berapa biji jalan. Jadi Apache-nya operasional. Kelihatan di sini di proses 1342, 43, 45, 46 ya. Di bawah tuh ada berapa, terus ada snort-nya. Snort itu buat intrusion detection-nya juga operasional di situ. Jadi ini server lagi jalan semuanya, udah. Sekarang kita akan coba sadap. Bentar. Biarin aja gini. Saya capture continue without saving. Oke. Biarnya ini ada gila-gilaan. Sekarang saya akan masuk ke 192.168.090. Dia eksplisit ada kata-kata does not 192.090 does not support a secure connection with HTTPS. Jadi nggak ada HTTPS-nya. Konsekuensinya nggak ada HTTPS, dia cuma HTTP doang. Konsekuensinya HTTP doang, gampang disadapnya. Kita continue. Ini contoh server yang tidak baik ya emang. Ini server dipakai buat diserang ya. Continue, kenapa nggak mau continue? Bego. Nah, oke, keluarnya kayak gini. Biasa. Kalau mau gombal, kita bisa masuk 192.90 slash squirrel mail. Nih, contoh. Username-nya Ono. Passwordnya, Anda nggak ada yang bisa lihat. Nggak kelihatan kan passwordnya? Bukan sulap, bukan sihir. Passwordnya nggak kelihatan, berarti harusnya aman. Gitu cara ngomongnya. Ini password nggak kelihatan, aman. Cuman dia komplain, passwordnya terlalu banyak. Yang pakai password itu, ini password gampang dijebolin banget ya emang sih. Kita coba pakai yang geblek lagi. Kita akan coba telnet ke makhluk ini, clear layar. Soalnya kita punya dua sekaligus nih.
telnet 192.168.0.90. Username-nya ono, password nggak kelihatan, aman, masuk. Oke, jadi ada dua sekaligus masuk ya, pakai telnet sama web. Ini saya belum ngasih lihat yang namanya cookies. Ini baru password doang sih. Oke, ini lagi nyadap, saya stop dulu. Capture, stop. Oke, capture udah stop. Sekarang saya akan ganti supaya saya ini terlalu ribet, terlalu banyak apa sih namanya? Terlalu banyak. Oh, ini nih ada ARP nih. Ini ARP nih. Warna kuning ini ARP. Ini kelihatan protokolnya ARP yang warna kuning ya. Bentuknya kayak gini doang sih. Dia nanya siapa yang punya IP 192.168.0.111, kasih tahu ke 192.168.0.2222. Jadi cara nanya di sini sih. Oops. Wait, sorry. Oh, ini dia. Ini nanyanya gini, sender MAC address-nya ini IP-nya sekian, targetnya IP-nya masih 0 semua, MAC address kosong semua, IP-nya 192.168.0.111. Jadi teknik nanya tuh seperti ini di ARP. Oke, ada ARP-nya request gitu ya. ARP request tuh opcode-nya 1, nanti ada ARP yang answer-nya ada. Oke. Nah, sekarang saya akan filter supaya destination-nya jangan ke internet. Ini 170, 114, 174, 192 tuh Zoom. Saya akan IP address sama dengan yang ada IP address-nya 90 tadi ya. Nih, yang ada 90-nya. Jadi ada yang telnet, kelihatan ada telnet, ini ada yang HTTP. Jadi ada dua sekaligus, ada telnet, HTTP. Sekarang kita lihat yang telnet dulu ya. Ini ketemu ada yang telnet, saya akan select sembarangan lah. Ini saya klik sembarangan. Ini ada 5 layer. Kita akan buka telnetnya. Ini cuma datanya /r. Coba kita klik yang ini /r/n. Nggak kelihatan apa kan, password nggak kelihatan nih. Ada kata-kata last login Monday apa segala macam. Nah, kalau udah dapat satu kayak gini, kita bisa analyze. Follow TCP strip. Passwordnya kelihatan langsung. Beres ya? Jadi ngeliat passwordnya gampang. Di telnet tuh gampang. Cuman jarang orang pakai telnet hari ini, hampir nggak ada yang pakai telnet. Sekarang kita coba lihat di HTTP. Oops, sorry. Ini harus dibuang lagi supaya keluar semua IP address ke 90. Oke. Ini HTTP. Saya ngeliat yang paling awal. Oke. Sync. Oke, di sini ada sync, acknowledge. Jadi pertama kali kalau klien sama server berkomunikasi, dia akan ngirim paket sinkronisasi sync. Sync itu buat ngasih tahu bahwa ini urutan paket yang nomor 0 loh. Terus dia bilang, oke, acknowledge. Terus dia masuk sync acknowledge. Oke, acknowledge nomor 1, ini paket nomor 0. Sekarang dia sequence nomor 1 di acknowledge dan seterusnya, dia komunikasi. Dia ngasih tahu, oke, paket nomor 1 saya terima, paket nomor 2 saya kirim, paket nomor 1 diterima, paket nomor 2 diterima, kayak gitu-gitulah. Gitu ya. Nah, tapi nomor urutnya nggak habis 1 2, habis 2 3, habis 3 4, enggak. Ini nomor urutnya sequence 2164, 2156 kayak gitu-gitu. Nomor urutnya nggak random sih. Ini acknowledge 9844 gitu, ngerandom banget sih. Kenapa di random? Supaya nggak bisa dihack nomor urutnya. Nah, di sini ada squirrel mail source login. Ini udah mulai bahaya nih, ada source login. Ini ada kata-kata login ya. Kita coba klik login ini, coba kita lihat di sini. Kita turun ke bawah. Login, belum ada. Oke. Di sini dekat-dekat sini pasti ada yang horornya. Coba di sini login, ini taruh ke atas dulu lah biar lebih enak ya. Lupa di login tadi masuknya. Saya nyari ini password.
Lagi cari password nih gue. Passwordnya mana ya? Apa di login nih? Coba. Nanti di apa? Cookies juga gini cara nyarinya. Kira-kira kayak gitu. Cookies akan kayak gini cara nyari. Oh, ini cookies kelihatan nih. Cookie-nya apa nih kelihatan nih panjang kayak gini cookie-nya. Ini cookie. Jadi cookie dapatnya kayak gini caranya. Jadi kita sadap, tapi itu bukan HTTPS. Kalau HTTP gampang kayak gini mulai kelihatan. Saya lagi nyari password nih dari tadi. Rese passwordnya belum kelihatan. Bentar. Mana ya? Passwordnya kagak ada ya. Rese. Di sini. Eh, di sini harusnya. Atau pokoknya dari 3 ke 90 ya. Kita ngirim password. Coba yang ini ya. Nggak, bukan. Ini semuanya ada cookie-nya nih. Cookie-nya ada di semuanya ya. Jangan khawatir. Jadi kita lihat dari 3 ke 90. Get ini. Kemudian ini found. Ini perhatiin ya. Dari 3 ke 90 dia ngasih kata-kata get. Terus dari 90 ke 3 dia kasih kata-kata 302 found. Udah gitu dia get login, terus dia bilang oke. Jadi harusnya di sini saya harus ngirimin passwordnya, tapi nggak keluar passwordnya ya. Passwordnya nyarinya mana? Nggak kelihatan passwordnya. Nggak ketemu. Coba saya ini dulu ya. View, analyze, follow TCP stream. Oke. Jadi ini request, found. Ini udah masuk. Coba password saya cari ya. Harus nyari pelan-pelan kayak gini nyebelin banget nih. Oh, di sini ada find di bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada nggak? Find next. Dapat sih di sebelah mana dia? Coba kita cari ya. Find next. Susah nyarinya. Harus nyari. Nyebelin. Nggak ketemu. Susah nyarinya. Harus nyari sih keselip-selip di mana kagak tahu dah gue. Tapi kira-kira nyarinya kayak gini. Tapi semuanya kelihatan ini ya. User agent kelihatan, terus tadi ininya nggak keluar. Cookiesnya nggak ada di sini. Cookiesnya udah dibuang. Cookiesnya udah dibuang. Oh, ini ada, ini ada. Ini cookies. Kita dapat cookiesnya sih sebetulnya. Ini ada set cookies. Set cookiesnya dapat. Head ini. Oke. Keep alive, login. Nggak tahu, cookiesnya nggak keluar di sini. Bukan cookies, passwordnya nggak ketemu. Harusnya kelihatan sih, biasanya suka kelihatan kayak gitu. Oke, sementara nggak kelihatan ya. Oke, kita coba lagi untuk melihat cookiesnya. Sekarang. Caranya capture, start. Close without saving, kita start lagi. Sekarang saya akan masuk ke DVWA 1.9. Dia masuk sini. Ini lagi nyadap kan? Coba bukan zoom. Salah. Ini lagi disadap. Oke. Saya masuk ke DVWA ini, username-nya admin, passwordnya password. Ini kalau nggak salah kemarin udah saya kasih lihat ya.
Lupa saya passwordnya. Coba kita lihat ini tadi saya masukin ya username password, terus kita bisa masuk ke brute force, kita bisa nyobain SQL injection apa segala macam. Kita masukin satu, submit. Ini kelihatan username admin, bisa didemoin lagi cara buat jebolin SQL injection kayak gini gimana. Oke, sekarang kita udah melakukan beberapa kegiatan di sini. Coba kita stop lagi di sini. Salah. Ini capture, stop. Oke, oke. Saya akan sortir karena kalau enggak jadi terlalu banyak. IP address 90. Jadi hanya IP address 90 aja. Ini ada get dvwa, ini ada get login. Oke, passwordnya keluar nggak di sini? Tapi cookiesnya kelihatan, cookiesnya dapat sih sebenarnya. Ini cookies ini harus diambil ya. Kalau mau nyerang cookies ini diambil. Biasanya cookies yang saya ambil ya semuanya sampai ujung sini sih diambil semua nih. Cookiesnya panjang kayak gitu. Cuman mana ininya ya? Bisa nggak dilihat cara lain? Ini ada full request ini nih, ada di sini kayaknya. Rese, analyze, bisa dilihat nggak ya? Ini ada loginnya ada. Nggak keluar hilang harus dicari. 1 2 3 4 5 6, find next, nyari, berhenti dia di mana ya nyari, dia lari kemana nih, stream 26 27. Oh, ada di stream 26. Pusing nyarinya, tapi cookiesnya kayak gitu cara dapetnya. Oke, cuman nggak nemu passwordnya, penasaran juga saya jadinya. Perasaan dulu bisa kelihatan. Dulu udah lupa ingat sih, udah beberapa tahun yang lalu. Ini kondisi saya nggak nemu password ya di sini. Tapi kalau di ini kelihatan tadi di telnet mah kelihatan banget, FTP kelihatan banget gampang. Yang ini saya nggak dapet. Coba, eh coba gua gombal, kita gombalin dulu, gombal banget ya. Saya akan ini, terus saya analyze, follow TCP stream. Oke, ambil semuanya, klik kanan copy, tanyain ke ChatGPT. Temukan di, atau saya jangan ke GPT lah, ini aja lah. Nih ya, bisa ketemu nggak? Control F. Nih, karena kita tahu passwordnya ya, 1 2 3 4 5. Nggak ada, nggak ada men. Password ada nggak? Pas, nggak ada juga. Jadi nggak ada ternyata. Di sini nggak ada. 1 2 3 4 5 6, passwordnya juga nggak ada. Jadi nyelip kemana? Saya takutnya nyelip di, kan tadi ada beberapa yang bentuknya URL. Takutnya nyelip di situ sih. Bentar. Lagi coba ulang bentar. Jadi pertama kali dia akan minta buat masuk ke folder DVA 1.9, terus di si servernya bilang ketemu, kemudian dia akan masuk ke login, ini oke, coba masuk ke sini. Ini ada cookiesnya. Connection user.
Ini CSS-nya dia ya. Ah, nggak nemu, nggak nemu, nggak nemu. Ya udah nyerah, sementara nyerah. Jadi kira-kira caranya kayak gitu. Oke. Kalau dari sisi teknik jaringan, kita bisa ngelihatnya di sini ada 5 layer nih. Satu, dua, tiga, empat, lima layer. Ini physical layer, data link layer, network layer, transport layer. Ini application layer. HTTPS-nya application layer di sini yang kita obok-obok dari tadi. Jadi kalau kita mau belajar hacking, pentest, mau belajar cybersecurity segala macam, harus sering-sering ngelihat kayak ginian, udah gitu ngelihat cara mereka ngomong. Kalau di sini kelihatan cara mereka ngomongnya sederhana aja nih. Perhatiin, nih 03 adalah klien, 090 adalah server. Klien selalu ngirim, jadi pertama kali dia akan dia sync acknowledge, acknowledge. Oke. Okay. Kemudian acknowledge, 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 acknowledge. Kalau udah selesai, final acknowledge, acknowledge, final acknowledge, acknowledge. Putus. Final tuh putus. Jadi cara berkomunikasi itu kayak gini nih sebetulnya si internet. Kemudian si klien akan ngirim berupa kata-kata, si server akan ngirim berupa angka 302, 202, 101, 404 apa segala macam. Ini 302, ini 200, ini ada 200 lagi. Kalau 2 itu biasanya oke. Kalau 3 found. Kalau 4 error gitu. Jadi kelihatan di sebelah sini sih. Ini dia kasih tahu dia protokolnya apa, HTTP 1.1 302 found. Found itu buat bahasa manusia. Server nggak ngelihat found sih sebetulnya. Aplikasi akan lihat angkanya doang. Ini udah nggak peduli amat yang ininya. Oke, found segala macam itu urusannya urusan manusia aja lah gitu. Jadi kita cara ngelihatnya gitu. Harusnya di antara ini harusnya dia akan ngirimin si passwordnya sih sebetulnya. Cuman saya lagi penasaran, kenapa nggak keluar tuh password gitu. Lewat mana dia kekirimnya? Itu harus dicari lagi. Bagaimana caranya dia ngirim password di sini. Kira-kira gitu sih. Ini lagi penasaran doang sih. Coba di HTTP-nya doang nih. Get, found, get lagi. Oke, ini get. Ini ya udah kayak gitu. Beres ya. Ada lagi pertanyaan? Sorry nih, udah jam 8 udah mulai error. Dosennya error kalau udah jam 8, jam 8 udah error, udah mulai error. Berarti ini saya harus sering ini ya praktekin juga ya berarti ya. Oke, ini harus banyak dipraktekin supaya Anda ngerti cara kerjanya si TCP/IP. Kalau udah ngerti ini, mau ngerti firewall lah, mau ngerti intrusion detection system, mau ngerti apa gampang sih. Saya kebetulan buat ngerti sampai level ini, waktu dulu bikin internet di ITB, saya kerjanya ngeliatin ini terus. Ini diliatin. Cuman kebetulan jaringan kita di ITB itu pakai walkie-talkie. Kecepatannya cuma 1,2 kilo bps, pelan banget. Jadi ini prosesnya pelan, nanti kelihatan ret, ada paket ini dikirim, ret, paket ini dikirim, kelihatan pelan gitu. Nah, kalau ini cepat banget karena kita pakai LAN. Nah, ini dari dalam komputer sendiri, jadi kencang banget, nggak bisa kita lihat satu persatu. Jadi kepaksa kita harus pakai sortiran gitu, disortir, disort, di apa segala macam supaya kita bisa lihat nomor urut, terus dari sini dia responsnya apa. Nah, yang ngeliatin ini ya, source destination kebalik-balik nih. Ini 3 ke 90, 90 ke 3, 3 ke 90, 90 ke 3, 3 ke 90 gitu. Selalu bulak-balik kayak gitu. Gitu. Terus ini urutannya juga sync acknowledge, 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 final, acknowledge, acknowledge, final, acknowledge, acknowledge, putus. Jadi ini semuanya urusannya urusan ini, coba kita lihat sync-nya ya. Sync tuh adanya di TCP, terus kita bisa lihat di nih flag sync. Dia ngirim paket sync itu ya. Jadi ini harus pelan-pelan harus ngerti. Dan ini nanti dipakai di firewall. Firewall akan pakai ini semua. Jadi waktu kita setting firewall, kenapa settingnya kayak gitu? Harus ngerti cara kerja jaringannya, baru ngerti settingannya. Bayang ya? Pasti belum kebayang sih. Gue nanya kebayang ya, padahal enggak. Jadi ini harus setiap hari ngeliatin nih kayak gini. Kalau enggak ngerti-ngerti. Gitu. Nggak akan bisa ngeset firewall, setting cyber security apa. Kalau kita nggak ngerti ini susah. Itu kita harus ngelihat yang ini, cara kerjanya kayak gimana. Dan ini akan terjadinya kalau kita
memang ngeliatin paketnya lewatnya kayak gimana segala macam ini dianalisa gitu. Lumayan sih. Saya ngelihat ini kalau mau tahu tahunnya ya. Saya ngeliatin ini dari tahun sekitar berapa ya? Mulainya dari tahun sebelum tahun 2000 lah. Bentar, 93. Sebelumnya lagi sekitar tahun 90-an. Saya ngeliatin kayak ginian dari tahun 90-an ya. Tahun 90 sampai sekitar tahun 2002 2003 ya 12 tahun hampir tiap hari ngeliatin kayak ginian. Ngerti akhirnya. Gitu. Tapi belasan tahun nih ngeliatin kayak giniannya. Ngerti. Saya nggak bikin ya. Kalau bikin lebih parah lagi, dia akan mantengnya lebih parah lagi. Itu. Jadi ini harus dilihatin. Belasan tahun. Ini nggak bisa dikerjain sehari dua hari buat ngerti, nggak bisa. Ini bukan sesuatu yang instan gitu ya. Jadi harus harus gitu. Jadi makanya kalau orang nanya cookies atau apa, sebenarnya itu gampang semua sih. Kalau udah ngerti kayak ginian gampang semuanya. Itu. Beres ya? Sip. Oke. Okay. Sorry, ini dosanya error. Udah kepalanya udah ngebul. Soalnya tadi puasa. Suruh habis puasa buka terus suruh ngajar lagi stres. Ada pertanyaan? Nggak ada. Tolong kerjain kuisnya, UTS UAS segala macam, buku-buku bisa di-download, bisa dibaca-baca buku-bukunya. Tapi yang kayak ginian saya belum nulis bukunya sih. Kalau mau saya bisa tulisin buku tentang ginian sih. Bisa, nggak susah juga. Kalau mau pakai command line, kita biasanya makainya TCP dump. Oke, saya clear dulu layar ya. TCP dump. Nah ini kita pakai ini sih. Misalnya TCP dump minus interface ENP2S0 ya. Nah, kita bisa ngeliat apa yang terjadi di situ. Jadi kita bisa lihat juga kayak Wireshark tapi pakai command line. Jadi waktu zaman dulu kala saya makainya yang ini sebetulnya bukan Wireshark. Soalnya kita pakai command line buat ngeliatin jaringannya pakai command line banget. Jadi kita makainya ini sih sebetulnya bukan Wireshark. Itu. Jadi kita pakai ini banget sih sebetulnya dari dulu. Ini kelihatan UDP-nya banyak banget ya, soalnya kita streaming. Jadi kelihatan UDP-nya banyak. Wah, ada yang ke AWS segala macam tuh. Oke, sip. Oh, udah lepas. Jadi ngelihatnya kayak gini. Termasuk nanti jalanin snort segala macam keluarnya kayak gini. Oke deh. Oke, saya tutup dulu pertemuan kita hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Bila taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, Terima kasih, wabarakatuh. Prof. yuk sampai Sip, saya Bob. live juga ya. Terima kasih ya.